Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 4. Pernahkah kalian berpikir mengapa dua orang itu bisa melakukan hal yang sama tetapi berbeda di sisi Allah? Jawabannya itu terletak pada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, yaitu adalah niat. Nah, di video kali ini kita akan membahas hadis yang menjadi pondasi amal ibadah bagi kita, yaitu hadis tentang niat. Yuk simak video berikut. Nah, untuk materi yang akan kita bahas itu yang pertama itu ada pengertian niat, yang kedua hadis tentang niat, yang ketiga arti mufradat, yang keempat asbabul wurud dari hadis tersebut, yang kelima kandungan hadis tentang niat. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu siswa itu mampu membaca dan mengartikan hadis tentang niat. Jadi bukan hanya mampu membaca aja, nanti siswa bisa mengartikan hadis tentang niat juga. Yang kedua, mampu menulis hadis tentang niat. Jadi setelah dihafalkan, setelah diartikan, siswa itu mampu menulis hadisnya. Terus yang ketiga, mampu menjelaskan pengertian niat. Nah, setelah kita menulis hadis tentang niat, siswa itu mampu menjelaskan apa sih niat itu. Yang keempat, mampu menjelaskan isi kandungan hadis tentang niat. Nah, di setiap hadis itu kan pasti ada isi kandungannya. Jadi nanti dari tujuan pembelajarannya ini agar siswa itu mampu menjelaskan kandungan hadis tentang niatnya. Nah, kita akan memasuki materi yang pertama. Materi yang pertama itu apa itu niat? Di sini dijelaskan bahwa niat adalah keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, niat itu sesuatu yang ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mau niat itu harus diniatkan dengan yang baik-baik, seperti niat mau sholat, niat mau makan, niat mau ngaji, niat mau belajar. Niat itu jangan disalahgunakan untuk keburukan seperti niat mencuri, niat berbohong, itu tidak boleh karena di sini itu dijelaskan bahwa niat adalah sesuatu keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan yang ditujukan hanya kepada Allah. Nah, di sini ada hadis tentang niat. Ini ibu bacakan semuanya dulu, nanti kalian dengarkan dulu ya. Jangan diikuti dulu, nanti setelah ibu udah mulai membaca ayatnya dipenggal-penggal, nanti kalian bisa mengikutinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang yang mendapatkan apa yang diniatkan, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia yang akan diperolehnya atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang dia tuju. Hadis riwayat Bukhari. Nah, tadi kan udah ibu bacakan. Sekarang ibu akan bacakan secara terpenggal-penggal, kalian bisa mengikutinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, untuk artinya kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia yang akan diperolehnya atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang dia tuju. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya ini ada arti mufradat dari hadis yang tadi. Di sini ada yakulu artinya bersabda. Innama itu artinya sesungguhnya. A'malu artinya itu amal itu. Binniyati tergantung pada niatnya. Wa innama dan sesungguhnya likullin setiap imri orang manawa yang diniatkan. Faman maka barang siapa hijratuhu hijrahnya ila untuk atau karena dunia yusibuha yang hendak diperolehnya atau imra'atin wanita yang kihuha yang dinikahinya fahijratuhu maka hijrahnya mahajara apa yang dihijrahkan ilaihi sesuatu yang dimaksud. Tuh, untuk materi selanjutnya itu ada asbabul wurud. Nah, asbabul wurud itu sebab-sebab turunnya suatu hadis. Kalau asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya sebuah surat. Nah, di sini asbabul wurud hadis niat itu adalah yang bermula kisah pemuda dan wanita penghijrah yang menunjukkan bahwa niat adalah penentu amal. Niat ikhlas karena Allah dan Rasulnya syarat utama diterimanya amal. Jadi hadis ini muncul berkat kisah seorang pemuda dari suku Ummu Quraisy yang mengajukan lamaran kepada seorang wanita yang hijrah di kota Madinah mengikuti perintah Nabi Muhammad. Terus wanita tersebut itu menolak lamaran karena ingin hijrah demi mengikuti ajaran Nabi, bukan untuk menikah. Nah, pemuda itu lalu memutuskan untuk ikut hijrah, tapi niatnya bukan ikhlas karena Allah dan Rasulnya, melainkan karena ingin bersama wanita tersebut. Nah, dari peristiwa ini itu Nabi mengajarkan pentingnya dalam setiap perbuatan itu, dalam mengajarkan pentingnya niat dalam setiap amal. Nah, karena itu niat itu menentukan nilai dan balasan amal itu sendiri. Hadis ini juga menegaskan bahwa amal apapun yang bila diniatkan karena Allah dan Rasulnya, maka pahalanya untuk Allah, dan jika diniatkan untuk dunia atau sebab lain, maka balasannya sesuai niat tersebut. Selanjutnya ada kandungan hadis tentang niat. Yang pertama itu, niat adalah esensi dan menentu sah atau tidaknya sebuah amal, ibadah maupun perbuatan. Tanpa niat yang benar, amalan menjadi sia-sia dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu ketika niat harus benar-benar melaksanakannya dengan sungguh-sungguh.
Contohnya ketika kita mau niat wudhu kita harus niat dengan bersungguh-sungguh, karena kalau kita niatnya dengan tidak sungguh-sungguh maka amalan wudhu tersebut akan sia-sia dan kita itu tidak akan mendapatkan pahala. Terus yang kedua, setiap amal perbuatan akan dibalas atau diberi ganjaran sesuai dengan niat dibaliknya, baik niat itu ikhlas karena Allah dan Rasulnya atau niat selain itu seperti mencari duniawi. Jadi setiap niat yang kita lakukan itu harus ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Jadi kita itu harus ketika mau melaksanakan niat itu harus benar-benar niat dengan Rasul dan Allah, karena itu akan dibalas sesuai apa yang kita niatkan gitu. Yang ketiga, ada hadis ini mengajarkan pentingnya keikhlasan dan kesadaran dalam melakukan setiap amal. Niat menjadi penggerak dan dasar nilai moral dari perbuatan manusia. Nah, hadis tentang niat itu mengajarkan kita tentang pentingnya keikhlasan dan kesadaran dalam melakukan setiap amal. Jadi ketika kita melakukan niat, kita harus dengan hati yang ikhlas, hati yang dengan kesadaran yang penuh. Ketika kita mau niat sholat misalnya, ketika kita mau niat sholat, kita itu harus ikhlas hatinya, harus ikhlas terus dengan sadar. Terus niat itu bisa menjadi penggerak dan dasar nilai moral dari perbuatan manusia gitu. Untuk materi kan tadi udah dijelaskan tentang hadis tentang niat, artinya, terus pengertian niat, asbabul wurud, terus kandungannya. Ibu ingin memberi tugas kalian untuk menghafal hadis tentang niat dan artinya. Kalian dihafalkan di rumah, nanti kalian minta disemakkan oleh orang tua. Untuk minggu Arab tinggal kalian maju satu-satu sama ibu ya. Ibu. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga materi yang kita pelajari tadi bisa memberi manfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.